Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang mengisi e-learning itu sendiri. Jadi kalau kita punya e-learning, ini terutama buat guru sama dosen, kalau punya e-learning, seringkali masalah paling besar adalah mengisi dari e-learning itu sendiri. Oke, kalau saya sendiri sih caranya cuman bikin link ke artikel lain. Cuman kebetulan artikelnya saya nulis juga sih. Jadi kita bisa bikin link terus ke artikel lain. Contohnya gini lah, saya akan coba pakai ke mesin ke kuliah yang buat dioprek-oprek di kampus. Jadi saya bikin satu kuliah yang buat eksperimen lah, ngoprek-ngoprek segala macam, namanya Sandbox. Ini dia Sandbox. Oke, jadi kita bisa ngisi nih. Jadi kalau mau ngisi tinggal saya biasanya cuman saya onin dulu, hidupkan mode ubah, kemudian kita bisa tambahkan aktivitas atau sumber daya. Jadi di sini saya biasanya masukin URL. Jadi sumber daya bisa aktivitas bisa macam-macam, bisa database, bisa forum, diskusi, kuis, chatting, survei, apa segala macam itu aktivitas. Resource, sumber daya bisa buku, file, folder, page, URL. Saya biasanya pakai URL. Oke, jadi cuman tambahin URL tentang apa, misalnya tentang sesuatu. Kemudian di sini alamatnya http nama situsnya .com, terus materinya apa, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita save, dia akan masuk sih. Ini akan masuk tentang sesuatunya. Kalau kita klik, nanti dia tinggal diklik lagi, masuk ke sumbernya dia. Jadi cara saya cuma bikin link aja. Nah, sekarang tinggal masalah mencarinya. Buat Anda yang lagi nyari-nyari, paling sederhana sih cari di Google kayak gini, misalnya topiknya tentang apa, bio. Ini terutama buat yang level sekolah ya, SMP, SMA segala macam, biologi SMP misalnya. Nah ini udah ada banyak sih, banyak orang yang sudah bikin materi-materi buat sekolah sih sebenarnya banyak. Tinggal bikin link ke arah sininya. Tuh udah sampai kayak gini, bagus banget sih kadang-kadang, asli. Cuman ini kadang-kadang dikunci hanya buat anggota aja. Nah mereka cari duitnya dari situ rata-rata. Oke, nah, makanya kita harus nyari-nyari, cari yang benar-benar free lah. Oke, paling gampang yang cari free ya di Wikipedia sih sebenarnya. Bagus-bagus sih. Nah ini kayak gini lumayan, tapi terlalu sedikit sih. Oke, atau kita cari dalam bentuk video di YouTube. Misalnya kimia. Kimia. Nah ini udah mulai banyak kan konsep dasar kimia. Kalau YouTube lebih gampang karena video, cuman masalahnya jadi berat buat siswa kita buat akses karena bentuknya video. Jadi saya nggak terlalu rekomen sih sebenarnya kalau YouTube, karena berat banget, pulsanya lebih mahal kalau kita harus nonton YouTube. Saya cenderungnya sih bentuknya teks, tapi YouTube jadi optional gitu. Oke, jadi bisa seperti itu, kita bisa bentuk teks, bisa YouTube. Cuman kalau kita mau pakai bahasa Inggris sebenarnya lebih banyak materinya kalau bahasa Inggris sih sebenarnya. Coba open course biology, cuman banyaknya levelnya mahasiswa kalau kayak ginian. Nah kayak MIT dia punya open courseware. Coba cari lagi yang lain. Ini CMU ada lagi banyak. Kalau level kampus lumayan banyak ya. Online learning initiative ini banyak.
open culture banyak. Oke. Jadi tapi levelnya ini, kalau ini rata-rata levelnya level mahasiswa. Jadi kalau untuk kampus-kampus Anda cukup beruntung karena banyak. Cuman ini banyakan ya bahasa Inggris lah materinya. Ini masalah paling besar di kita adalah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini materinya bagus-bagus banget. Asli ini bagus. Modern Biology. Ini masuk ke open courseware-nya ya. Open Learning Initiative. Kalau saya mungkin caranya adalah sudah bagus banget ini. Jadi kalau udah yang Open Learning Initiative, Open Courseware, nah itu udah bagus banget. Tapi sayangnya levelnya level ini. Levelnya level mahasiswa rata-rata. Introduction Modern Biology. Itu kan bahasa Inggris. Oke. The Cell. Cell itu apa? Harus pakai flash gitu. Jadi kita sebenarnya banyak sekali sumber daya pengetahuan yang ada di internet. Jadi kita tinggal bikin link aja sih sebenarnya ke dalam sini, ke dalam e-learning yang kita operasikan. Jadi sebenarnya kalau cari ilmu aja sih banyak. Cuman yang jadi masalah sebagian besar, terutama yang level S1 itu bahasa Inggris. Jadi itu aja masalah paling besar. Saya sendiri tekniknya adalah, ini saya pakai di wiki saya. Oke. Tekniknya adalah saya copy bahasa Inggrisnya, terus saya terjemahkan sih sebenarnya. Misalnya, ada nggak ya di sini? Perasaan ada yang baru deh. Mana ya? Ada yang bahasa Inggris yang belum sempat saya terjemahkan. Ini kalau ini kosong nih. Ini saya cuma nyatet URL-nya di mana. Jadi biasanya kalau ada informasi baru saya catat URL-nya di mana. Cuman belum saya isi apa-apa. Nanti kita bisa klik ini dan saya ambil materinya. Oh, nih misalnya ini saya kerjakan ya. Ini saya kerjain ya. Jadi ini saya baru nyatet, tapi baru nyatet URL. Ini belum saya dapat informasinya apa-apa, jadi biasanya langsung saya ambil aja dari webnya. Ini saya ambil, masukin ke mana tadi? Sini, di sini. Jadi masih bahasa Inggris aslinya. Kemudian saya terjemahkan pakai Google Translate, terus juga diedit supaya lebih bagus ininya sih, bahasanya lebih bagus. Itu jadi tekniknya cuma itu aja. Cuman ya kita harus meluangkan waktu lebih banyak kalau harus melakukan translate segala macam. Cuman saya bukan hanya sekedar translate sih, biasanya translate saya coba sampai dapat yang benernya, baru masukin ke kuliah benernya. Jadi eksperimen juga sih isinya. Itu. Ini saya save dulu sekalian. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kita bisa dapetin sumber daya untuk belajar, resource buat belajar, baik buat sekolah, level sekolah SMP, SMA, maupun buat mahasiswa. Kalau mahasiswa lebih enak sih, lebih gampang. Kalau mau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ya lumayan susah juga. Teknik lain adalah ya kopas dari buku. Jadi kita dapetin bukunya terus copy paste dari bukunya, kita ambil bisa. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada kita semua tentang memperoleh sumber belajar ini.